Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai konsep enclosure dan ekuivalensi NFA E-move menjadi NFA tanpa E-move. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Hana Maulidia dengan NIM akhir 341 dan teman saya Amanda Fatimah Azazia dengan NIM akhir 310. Saya Febriana Nuraini dengan NIM akhir 381. Untuk topik pembahasannya, yang pertama ada NFA dengan E-move, yang kedua konsep enclosure, yang ketiga konferensi NFA tanpa E-move, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Topik pertama yang akan kita bahas adalah NFA dengan E-move. Nah, sebelumnya kita pahami dulu dasar konsepnya. Nah, NFA atau Not Deterministic Finance Automata adalah mesin yang bisa lebih dari satu kemungkinan state tujuan untuk satu inputnya. Nah, dalam NFA ini terdapat simbol epsilon yang berarti string kosong, yaitu tidak ada inputan yang bisa dibaca. Nah, dari sinilah muncul konsep E-move adalah transisi yang terjadi tanpa membaca input apapun. Nah, sebuah state-nya itu bisa langsung berpindah ke state lain tanpa perlu menunggu karakter dibaca. Nah, contoh sederhananya itu jika dari Hi0 ada epsilon ke Hi1, maka tanpa input kita bisa berada di Hi0 dan juga bisa berada di Hi1. Artinya posisi kita itu bisa berada di beberapa state dalam waktu yang sama. Untuk topik selanjutnya yaitu konsep enclosure. Apa sih itu enclosure? Jadi, enclosure dari sebuah state Hi adalah kumpulan semua state yang bisa dicapai dari Hi hanya dengan menggunakan transisi termasuk Hi itu sendiri. Nah, di sini tuh ada dua aturan ya. Yang pertama, enclosure selalu dibentuk mulai dari state itu sendiri dan kemudian ditambahkan semua state lain yang masih terhubung lewat epsilon secara berantai. Nah, yang aturannya kedua, kalau sebuah state itu tidak mempunyai transisi keluar sama sekali, maka enclosure dari state tersebut hanya berisi dari state itu sendiri. Pada slide ini ditampilkan contoh dari konsep enclosure. Di bagian atas terdapat diagram state yang dimulai dari Hi0, Hi1, Hi2, dan Hi3, di mana terdapat transisi epsilon dari Hi0 ke Hi1 dan dari Hi2 ke Hi3. Dari diagram tersebut, kita bisa memahami bahwa enclosure adalah kumpulan semua state yang bisa dicapai dari suatu state hanya dengan menggunakan transisi epsilon, tanpa membaca inputan apapun. Artinya, selama masih ada panah epsilon, kita bisa terus berpindah state tanpa perlu membaca simbolnya. Nah, konsepnya adalah kita mulai dari satu state lalu mengikuti semua jalur epsilon yang mungkin. Kemudian kita kumpulkan semua state yang bisa dicapai. Nah, sekarang kita lihat tabel enclosure-nya yang di bawah. Untuk setiap state kita bisa hitung satu persatu. Nah, enclosure Hi0 sama dengan Hi0 dan Hi1, yang artinya kita mulai dari Hi0 lalu karena ada transisi epsilon ke Hi1 maka Hi1 dimasukkan. Jadi saat di Hi0 kita juga bisa berada di Hi1 tanpa input. Nah, yang kedua yaitu enclosure Hi1 sama dengan Hi1. Karena tidak ada transisi epsilon dari Hi1, maka hanya dirinya sendiri. Nah, selanjutnya enclosure Hi2 sama dengan Hi2 dan Hi3. Karena Hi2 ada epsilon ke Hi3, maka Hi3 ikut masuk. Nah, yang terakhir enclosure Hi3 sama dengan Hi3. Karena tidak ada transisi epsilon, maka hanya Hi3.
Dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa setiap state selalu masuk ke dalam enclosure dirinya sendiri. Dan jika ada jalur epsilon, maka semua state yang terhubung juga ikut dimasukkan. Jadi, enclosure menunjukkan semua kemungkinan state yang bisa kita capai secara kritis tanpa membaca input. Dengan memahami enclosure ini, kita bisa melanjutkan ke proses perhitungan transisi NFA tanpa emove. Topik selanjutnya yaitu konferensi NFA tanpa emove. Nah, di sini ada 6 langkah. Nah, langkah yang pertama itu membuat tabel NFA emove. Yang kedua, menentukan enclosure-nya. Nah, setelah itu kita menghitung fungsi transisinya. Setelah kita menghitung itu, langkah yang keempat membuat tabel NFA tanpa emove-nya. Nah, langkah yang kelima kita menentukan final state-nya. Setelah kita menentukan final state-nya, yang terakhir kita membuat diagram NFA tanpa emove-nya. Topik selanjutnya adalah studi kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus 1. Dari diagram yang ada, kita bisa identifikasi beberapa komponen, yaitu yang pertama ada himpunan state. Himpunan state dari diagram ini adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3. Lalu untuk simbol input yang digunakan adalah 0 dan 1. Untuk state awal, diagram ini adalah Q0, dan untuk final state-nya adalah Q3. Langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat tabel NFA dengan emove. Tabel ini memetakan transisi setiap state berdasarkan input 0, 1, dan epsilon. Dari tabel ini kita bisa melihat rute yang diambil oleh setiap state. Untuk state Q0 dengan input 0, di sini tidak ada, atau disebut juga dengan himpunan kosong. Begitu juga dengan input 1. Tapi untuk input epsilon, ia akan bergerak ke Q1. Kemudian untuk state Q1 dengan input 0 akan menuju ke Q2. Untuk input 1 bisa menuju ke Q0 dan akan loop ke dirinya sendiri atau Q1. Pada state ini tidak memiliki epsilon. Lalu untuk state Q2 dengan input 0 tidak ada. Untuk input 1 akan loop ke dirinya sendiri atau Q2, serta memiliki epsilon ke Q3. Dan yang terakhir adalah Q3, semua kosong, karena Q3 merupakan final state dan tidak memiliki transisi keluar. Untuk langkah yang kedua adalah menentukan enclosure untuk setiap state. Untuk state Q0, di sini Q0 bisa menuju ke Q1 dengan adanya epsilon, dan dari Q1 tidak ada lagi transisi epsilon, jadi enclosure dari state Q0 ini adalah Q0 dan Q1. Lalu untuk state Q1, karena Q1 tidak punya transisi epsilon sama sekali, jadi enclosure dari Q1 adalah Q1 itu sendiri. Dan untuk state Q2 bisa menuju ke Q3 dengan epsilon. Jadi enclosure dari Q2 adalah Q2 dan Q3. Dan yang terakhir untuk state Q3 adalah Q3 itu sendiri. Selanjutnya kita menghitung fungsi transisi menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Mari kita hitung transisi untuk setiap state-nya. Untuk state Q0 dengan input 0, di sini state Q0 memiliki enclosure Q0 dan Q1. Dan dari Q0 dengan input 0 tidak ada, jadi langsung ke Q1 dengan input 0 yaitu Q2. Menghasilkan enclosure Q2 itu adalah Q2 dan Q3. Untuk state Q0 dengan input 1 merupakan gabungan dari enclosure Q0 yaitu Q0 dan Q1, dan enclosure Q1 adalah Q1. Jadi langsung saja tetap ditulis
Q0 dan Q1. Untuk state Q1 dengan input 0, di sini menghasilkan enclosure Q2, dan enclosure dari Q2 adalah Q2 dan Q3. Untuk state Q1 dengan input 1 menghasilkan enclosure Q0 dan Q1. Enclosure Q0 dan Q1 adalah Q0 dan Q1. Selanjutnya untuk state Q2 dengan input 0, enclosure dari Q2 itu adalah Q2 dan Q3, tetapi karena Q2 dan Q3 tidak memiliki input 0, maka akan menghasilkan himpunan kosong. Lalu untuk state Q2 dengan input 1 menghasilkan enclosure Q2, dan enclosure dari Q2 itu Q2 dan Q3. Kemudian untuk state Q3, baik input 0 dan input 1 karena tidak ada, maka keduanya akan menghasilkan himpunan kosong. Setelah semua transisi sudah dihitung, kita masukkan hasil perhitungan dari langkah sebelumnya ke dalam tabel NFA tanpa imove. Jika sudah, langkah berikutnya adalah menentukan final state. Sebuah state akan menjadi final state jika terdapat enclosure yang mengandung state final awal, yaitu Q3. Di sini, karena state Q0 dan Q1 tidak mengandung Q3, maka bukan final state. Dan state 2 dan 3 mengandung Q3, maka final state-nya adalah Q2 dan Q3. Untuk langkah terakhir adalah menggambar diagram NFA tanpa imove berdasarkan tabel di langkah 4. Untuk state Q0 dengan input 0 akan menuju ke Q2 dan Q3. Untuk Q0 dengan input 1 akan loop ke Q0 dan menuju ke Q1. Lalu untuk state Q1 dengan input 0 akan menuju ke Q2 dan Q3. Untuk Q1 dengan input 1 akan loop ke Q1 dan menuju ke Q0. Kemudian untuk state Q2 dengan input 1 akan menuju ke Q3 dan loop ke Q2. Sedangkan untuk state Q3 tidak mempunyai transisi keluar. Kemudian karena final state-nya adalah Q2 dan Q3, maka Q2 dan Q3 ditandai dengan double circle. Jadi, itulah 6 langkah lengkap untuk mengonversi NFA dengan imove menjadi NFA tanpa imove. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas studi kasus yang kedua, yaitu diagram NFA yang tertera pada layar. Di mana di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel NFA dengan imove. Di sini terdapat 4 state, yaitu state Q0, Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Dan juga terdapat 2 input, yaitu 0 dan juga 1. Untuk state awalnya di sini adalah Q0 dan final state-nya adalah Q4. Kemudian kita akan membuat tabel untuk NFA dengan imove ini, yaitu pada state Q0 di sini mendapatkan 2 input, yaitu pada input 0 menuju ke state Q0. Dan jika Q0 mendapatkan input epsilon, Q0 akan menuju ke state Q1. Selanjutnya, pada state Q1, di sini terdapat 2 input juga, yaitu apabila Q1 mendapatkan input 1, maka Q1 akan menuju ke Q1. Dan apabila mendapatkan input epsilon, maka Q1 akan menuju ke Q2. Selanjutnya adalah state Q2. Di sini terdapat 1 input, yaitu apabila Q2 mendapatkan input 1, maka Q2 akan menuju ke state Q3. Dan di state Q3, di sini ada 2 input, di mana ketika Q3 mendapatkan input 0, maka akan menuju ke state Q4, dan ketika mendapatkan input 1, Q3 akan menuju ke state Q3. Dan yang terakhir ada state Q4, terdapat 1 input juga, di mana ketika Q4 mendapatkan input 1, maka Q4 akan menuju ke state Q2. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa tabel telah dibuat sesuai dengan diagram NFA yang diberikan.
Setelah kita membuat tabel NFA dengan IMUV pada langkah yang pertama, di sini pada langkah yang kedua kita akan menentukan enclosure, di mana sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan pada materi di awal, maka di sini kita dapatkan Hi0, enclosure-nya adalah Hi0, Hi1, dan juga Hi2. Untuk state Hi1, enclosure-nya adalah Hi1 dan juga Hi2. Untuk state Hi2, enclosure-nya adalah Hi2. State Hi3, enclosure-nya adalah state Hi3. Dan state Hi4, enclosure-nya adalah state Hi4. Baik, teman-teman, kita menuju ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga yaitu menghitung fungsi transisi. Di sini kita akan menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya. Kita mulai saja dari state Hi0 terlebih dahulu. Di sini state Hi0 dengan input 0, kita menggunakan enclosure dari Hi0, yaitu Hi0, Hi1, dan juga Hi2, di mana ketika Hi0, Hi1, dan Hi2 mendapatkan input 0, di sini akan menghasilkan enclosure dari Hi0, yaitu Hi0, Hi1, dan juga Hi2. Kemudian kita lanjut ke state Hi0 yang mendapatkan input 1. Di sini kita masih menggunakan enclosure dari Hi0, yaitu Hi0, Hi1, dan Hi2. Ketika mendapatkan input 1, maka akan menghasilkan enclosure dari Hi1 dan juga Hi3, yaitu Hi1, Hi2, dan juga Hi3. Kemudian kita masuk ke state Hi1. Untuk yang pertama adalah state Hi1 ketika mendapatkan input 0. Di sini kita menggunakan enclosure dari Hi1, yaitu ada Hi1 dan juga Hi2. Ketika mendapatkan input 0, maka akan menghasilkan enclosure dari 0. Karena di sini Hi1 dan Hi2 tidak ada yang menerima input 0. Dan yang kedua ada state Hi1 ketika mendapatkan input 1. Di sini kita masih menggunakan enclosure dari Hi1, yaitu Hi1 dan juga Hi2. Ketika mendapatkan input 1, maka menghasilkan enclosure dari Hi1 dan juga Hi3, yaitu Hi1, Hi2, dan juga Hi3. Baik teman-teman, di sini kita lanjutkan untuk state Hi2. Pada input 0, di sini kita menggunakan enclosure dari Hi2, yaitu Hi2. Ketika mendapatkan input 0, maka akan menghasilkan enclosure dari 0, karena di sini Hi2 tidak mendapatkan input 0. Kemudian kita ke state Hi2, input 1. Di sini kita menggunakan enclosure dari Hi2, yaitu Hi2, yang apabila mendapatkan input 1, akan menghasilkan enclosure dari Hi3, yaitu Hi3. Selanjutnya, state Hi3, pada input 0 di sini kita menggunakan enclosure dari Hi3, yaitu Hi3, yang apabila mendapatkan input 0, maka akan menghasilkan enclosure dari Hi4, yaitu Hi4. Dan yang untuk input 1, di sini kita menggunakan enclosure Hi3, yang apabila mendapatkan input 1 akan menghasilkan enclosure dari Hi3, yaitu Hi3 itu sendiri. Kemudian untuk state 4, di sini input 0 kita menggunakan enclosure dari Hi4, yaitu Hi4, yang apabila mendapatkan input 0, maka akan menghasilkan enclosure 0, karena di sini Hi4 tidak mendapatkan input 0. Dan untuk yang terakhir adalah state Hi4 apabila mendapatkan input 1, di sini akan menghasilkan enclosure dari Hi2, yaitu Hi2. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, membuat tabel NFA tanpa IMUV. Di sini kita dapat membuat tabel NFA tanpa IMUV dari hasil fungsi transisi yang telah kita kerjakan pada langkah ketiga. Maka di sini kita dapat memasukkan state dan juga input dari masing-masing state, di mana di sini menghasilkan state Hi0 mendapatkan 2 input, di mana saat Hi0 mendapatkan input 0, maka akan menuju state Hi0, Hi1, dan Hi2. Kemudian saat mendapatkan input 1, Hi0 menuju ke state Hi1, Hi2, dan juga Hi3. Kemudian selanjutnya adalah state Hi1, di mana di sini state Hi1 mendapatkan
satu input, yaitu 1, di mana ketika state Hi1 mendapatkan input 1, maka state Hi1 akan menuju ke state Hi1, Hi2, dan juga Hi3. Selanjutnya adalah state Hi2. Di sini state Hi2 mendapatkan satu input, yaitu ketika Hi2 mendapatkan input 1, maka Hi2 akan menuju ke state Hi3. Kemudian di state Hi3, di sini terdapat dua input, di mana ketika Hi3 mendapatkan input 0, maka akan menuju ke state Hi4. Dan ketika mendapatkan input 1, maka Hi3 akan menuju ke state Hi3. Dan yang terakhir adalah state Hi4. Di sini, apabila state Hi4 mendapatkan input 1, maka Hi4 akan menuju ke state Hi2. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah yang kelima, yaitu menentukan final state. Di sini, final state adalah semua state yang e-closure-nya mengandung Hi4, di mana Hi4 merupakan final state dari diagram NFA pada studi kasus ini. Di sini, di sebelah kanan, terdapat rangkuman atau ringkasan dari e-closure state Hi0 sampai Hi4. Dan di sini dapat kita lihat bahwa e-closure yang mengandung Hi4 adalah state Hi4 itu sendiri, sehingga untuk diagram NFA tanpa e-move, di sini untuk final state-nya tetap berada pada state Hi4. Dan untuk langkah yang keenam atau langkah terakhir, di sini kita dapat membuat diagram NFA tanpa e-move berdasarkan dari tabel NFA tanpa e-move yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ada di langkah keempat. Di sini sebagai contoh, pada state Hi0, saat mendapatkan input 0, maka Hi0 akan menuju ke state Hi0, Hi1, dan juga Hi2. Kemudian, saat state Hi0 mendapatkan input 1, di sini Hi0 akan menuju ke state Hi1, Hi2, dan Hi3. Kemudian, berlaku cara yang sama untuk state berikutnya, yaitu state Hi1, Hi2, dan juga Hi3. Dan di sini, di state Hi4, terdapat satu input, di mana jika Hi4 mendapatkan input 1, maka Hi4 akan menuju ke state Hi2. Dan tidak lupa, di sini kalian harus menggambarkan state awal, yaitu Hi0 dan juga final state, di mana di sini final state-nya adalah Hi4. Sehingga diagram NFA tanpa e-move telah selesai dikerjakan. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah NFA dengan e-move adalah mesin yang dapat berpindah state tanpa membaca input, sehingga perancangan automata menjadi lebih fleksibel. Untuk menganalisis dan mensederhanakan mesin ini, digunakan konsep e-closure, yaitu himpunan semua state yang dapat dicapai dari suatu state hanya melalui e-transisi, termasuk state itu sendiri. Proses konversi e-NFA menjadi NFA tanpa e-move dilakukan dengan rumus berikut, di mana final state baru mencakup final state asli ditambah semua state yang e-closure-nya mengandung final state asli. Kedua mesin yang dihasilkan bersifat ekuivalen, menerima bahasa yang sama persis. Dan NFA tanpa e-move yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar konversi menuju DFA. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.